Kisah Kasbar dan buka buku halaman 9. Dutiyampi
Kamesu Wicacara Weramani Sikapada Samadhyami Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami Musawada Weramani Sikapada Samadhyami musawada weramani sikapadang samadhyami Surang Eraya Maja Pamadatana Weramani Sikapada Samadhyami Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhyami Imani Pada Sikapadani Selenan Bukatiyanti Selenan Bukasampada Selenan Bukatiyanti Tanpa hilang Widodaye Amabhante Sadu 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 Mari kita memohon kepada Dharma Raya dengan membacakan Aradhana Dhamma Desa Mantap. Macaloka Lipati Sahampati Katanjalian Liwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampi Mampajam Brahma Sahampati penguasa dunia ini merangkapkan kedua tangannya beranjali dan memohon. Ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat siang, Namo Sahyang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Yang kami hormati para wanita, Bapak Ibu serta saudara Dharma yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama mengadakan upacara ulangan sebagai bentuk dedikasi rasa bakti kita kepada para leluhur atau para mendiang. Di dalam Siddha Sutta dijelaskan salah satu kewajiban anak terhadap orang tua, salah satunya adalah melakukan pelimpahan jasa kepada para mendiang atau kepada orang tua atau sanak famili yang telah meninggal. Dan hari ini kita tanggal 17 Agustus ya, bersama-sama kita bisa menyelenggarakan ulang dana atau partidana di momen 17 Agustus. Tadi ada upacara? Tidak ada. Walaupun tidak upacara tetapi tetap merdeka ya, itu yang paling penting. Bapak Ibu serta saudara-saudara
setiap tahun mungkin kita bisa atau mungkin kita sering menghadapi yang namanya sembeng di bulan 4 atau ulang bana atau patidana di bulan 7. Nah, terus tahun 2 kali kita menyelenggarakan tentang patidana. Tentunya sebagian besar yang ada di sini sudah memahami apa yang dimaksud dengan yang namanya patidana atau pelimpahan jasa. Maka pada kesempatan siang hari ini juga kami tidak akan ngomong panjang lebar. Yang penting upacaranya sudah terlaksana, itu sudah cukup. Berbicara masalah pelimpahan jasa, melimpahkan jasa, ini artinya memberikan suatu jasa kebajikan kita kepada makhluk yang memerlukan atau yang membutuhkan. Ketika kita mau memberikan atau melakukan suatu pelimpahan jasa, maka sebelum hal itu terjadi, sebelum hal itu terlaksana, maka harus ada yang namanya jasa. Kita harus punya jasa dulu sebelum kita memberikan jasa itu kepada makhluk lain. Ya, jadi ini pengertian pelimpahan jasa. Jadi kadang-kadang pelimpahan jasa hanya sekedar besok mau pelimpahan jasa kepada mendiang terus cuma berdoa saja, ya ini kurang. Ibaratnya ketika kita ingin memberi sesuatu kepada makhluk lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain, apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau kasih kepada mereka, sesuatu itu harus kita miliki. Bisa nggak kita akan memberi makan seseorang tapi makannya nggak ada? Besok saya mau kasih makan bante api, atau nanti sore mau kasih kopi bante api, kopinya nggak ada, cuma angan-angan. Bisa nggak? Kesampaian nggak kopi itu tersedia di depan bante? Tentunya tidak bisa. Sama dengan ketika pelimpahan jasa, kita tahu bahwa hari ini atau mungkin bulan ini bulan 7 bulan Ramadan, kita berniat jauh-jauh hari akan melakukan pelimpahan jasa. Tapi Anda tidak punya jasa kebajikan, tidak membuat jasa kebajikan, hanya berdoa semoga mendiang terlahir di alam bahagia. Enak kali. Ibaratnya mau dana makan bante, gak ada makanannya, cuma doain semoga bante kenyang. Kenyang gak? Atau tuh bante jauh-jauh dari rantau kerapat panas-panas, haus, bante kayak kehausan nih, mau dana minuman gak ada, terus semoga bante hausnya hilang, dahaganya hilang. Bisa gak? Ya tidak bisa. Sama dengan pelimpahan jasa. Maka pelimpahan jasa itu yang paling penting bukan ritualnya sebenarnya, bukan nama-namanya yang ditempel di depan sana, tapi jasa apa yang Anda perbuat sebelum kita berdoa, sebelum kita mengungkapkan, maka kita buat suatu jasa. Dan luar biasa pada hari ini, sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, disadari atau tidak disadari, Anda banyak berbuat kebajikan. Salah satunya dari siang kita juga berdana makan. Mungkin banyak sebagian orang menganggap bahwa dana makan hanya dana makan, tapi dampak dari dana makan itu luar biasa kebajikannya. Setelah dana makan, kita membaca parita, bermeditasi, itu bentuk-bentuk dari kebajikan. Mungkin jauh sebelum hari ini dikasih kesempatan untuk berdana sembako, itu juga bentuk-bentuk suatu kebajikan. Jadi setelah kebajikan itu dilakukan, ya baru kita melakukan pelimpahan jasa. Ibaratnya ketika kita mau dana makan atau berikan sesuatu kepada orang lain, barangnya itu udah ada, baru dipersilahkan, disumanggake kalau bahasa gaulnya, dimonggokan, itu baru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa pelimpahan jasa
itu tentunya identik dengan tradisi. Entah Anda sebagai seorang Tionghoa atau mungkin sebagai seorang suku Jawa atau Batak, cara melakukan suatu tradisi juga beda-beda. Mungkin kalau di orang Jawa, kalau melakukan pelimpahan jasa atau patidana mungkin bisa disebut namanya nyanggan. Nah, kalau ada semua seperti saat ini ulambana atau nanti tinggal pak, cengben, itu bentuk tradisi untuk melakukan rasa bakti, untuk melakukan pelimpahan jasa. Dan apakah salah atau boleh atau tidak? Ya, ini tentunya tergantung niat terlebih dahulunya itu apa, dan melanggar aturan-aturan agama enggak, merugikan makhluk lain enggak. Kalau tidak merugikan, ya boleh dilakukan. Bicara masalah tradisi, ulambana tradisi patidana ini juga pernah diperkenalkan, pernah dicontohkan oleh siswa-siswa Buddha. Ada dua contoh yang pernah dicontohkan pada masa Buddha. Yang pertama adalah pada saat yang Arya Moggallana. Ini ceritanya sebenarnya sudah sering didengar. Nah, ya. Jadi pada masa saat yang Arya Moggallana, pada saat meditasi, beliau mengetahui bahwa ibundanya itu terlahir di alam penderitaan, di alam peta kelaparan. Mengetahui ibundanya, ya, mengetahui ibundanya terlahir di alam peta, maka Moggallana berkeinginan untuk melakukan atau memberikan pertolongan kepada ibundanya. Pada saat melakukan pertolongan itu, karena seorang Arya Moggallana ini boleh dibilang itu paling sakti setelah Buddha, dia menciptakan suatu kesaktiannya mungkin bentuk makanan, minuman dan sebagainya. Tapi ketika makanan itu, minuman itu diciptakan oleh Yang Arya, ternyata makanan itu tidak bisa dikonsumsi oleh yang ibundanya. Dari Buddha memberikan suatu petunjuk bahwa untuk menolong ibundanya yang terlalu di alam peta, karena peta itu terdiri kelaparan, yang Arya Moggallana diminta untuk berderma makan, berdana makan, atau bahasa berbajikan, sehingga yang Arya Moggallana itu pagi hari dia berdana makan, tidak makan dulu, mengumpulkan makan, kemudian makanan itu diberikan kepada para bante, dan hasil dari pembagian itu baru dilimpahkan. Nah, dan sekarang banyak yang salah. Kadang-kadang, limpahan jasa atau patidana, kalau dulu zamannya Buddha itu Buddha menganjurkan bahwa yang hidup itu dia diminta atau disarankan untuk berdana makan. Kalau sekarang makanan-makanan itu ditaruh di meja mandian. Nah, ini yang beda. Kalau dulu diajarkan, kalau ada sanak famili terlalu di alam peta, ya kita berdana makan kepada ibu sangga atau sangga, dana dan jasa dan sebagainya itu baru dilimpahkan kepada mendiang. Dari hal itu ibundanya bisa tertolong, bisa terlahir di alam yang lebih baik atau lebih bahagia. Maka tradisi inilah yang harus kita cerna. Jangan sekedar kita mengerti cerita ini, karena kita sering mendengar cerita ini, tapi begitu mau pelimpahan jasa dengan para mendiang, cara ini terlupakan. Kita mengerti akan cerita ini, tapi ketika pelimpahan jasa ini dilupakan. Kita lebih suka memasak persembahan-persembahan itu, makanan-makanan itu di meja sembahyang berleluhur. Apakah salah Bante? Tidak salah. Tetapi kalau bisa, tradisi cara bersih ini juga dikerjakan. Gak ada Bante. Kita bisa berdana kepada makhluk lain, kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada orang yang memerlukan.
ketika kita mungkin sudah berbuat kebajikan yang nyata ini, mungkin ketika di rumah ada tradisi persembahan makan dan sebagainya, tidak ada masalah, tidak disalahkan, tetapi ada tapinya. Ketika kita mempersembahkan makanan itu, jangan berharap bahwa Anda atau berkeinginan untuk memanggil mendiang untuk datang pulang untuk menikmati makanan itu. Itu sama halnya kita menginginkan para mendiang, para leluhur kita itu terlahir di alam peta. Ini yang kadang-kadang masih salah. Tradisi bisa dikerjakan, tradisi bisa dilakukan, tapi asalkan caranya benar. Kita persembahkan makanan di meja mendiang. Ini suatu bakti yang baik, tapi bakti ini bisa salah kalau caranya salah. Cara yang benar adalah ketika kita mempersembahkan makanan ini, kita jangan mempersembahkan makanan itu, barang itu kepada para mendiang, tetapi mengatasnamakan para mendiang. Anda berdana kepada makhluk peta, dan semoga dari kebajikan ini, jasa kebajikan ini bisa diterima oleh para mendiang atau para leluhur. Ini cara yang benar. Jadi cara yang benar ini harus kita pergunakan. Tradisi tetap jalankan, tetapi caranya yang dirubah. Ini yang ketiga. Yang ketiga berkenaan dengan cerita lagi. Ini yang mungkin juga sering didengar, sering membaca, tapi kadang-kadang juga sering tidak dilaksanakan. Umat Buddha itu kadang-kadang banyak membaca, banyak ngerti, tapi belum tentu dilaksanakan. Pengetahuan itu ketika sudah mengetahui, jadi praktekkan. Kebaikan, kebajikan itu sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, ini yang berikutnya adalah ketika kita pernah mendengar cerita tentang yang yang mulia Raja Bibisara. Berarti ceritanya nggak dari awal, cuma hanya sekedar pede-pede aja, kalau potong aja, lalu maknanya benar Bapak Ibu mengerti bahwa dulu kita mengenal yang namanya ceritanya tentang yang mulia Raja Bibisara, seorang raja yang baik, yang suka berderma kepada Biku Sangga, termasuk salah satu raja sponsor Sang Buddha dan para siswanya. Pada suatu ketika, ketika yang mulia Raja Bibisara selesai berdana makan kepada Buddha dan para siswanya, malam harinya dia diganggu oleh makhluk-makhluk halus, atau mungkin makhluk-makhluk yang tidak tampak. Ada suara, tapi tidak ada bentuk dan sebagainya. Ya, seperti suara-suara yang mengerikan. Singkat cerita, ini mengganggu sampai Raja Bibisara dan para kerabatnya tidak bisa tidur. Dan akhirnya pagi hari dia mencari Buddha, mempertanyakan kenapa kok biasanya di kerajaanku itu tenang damai, tapi kenapa Buddha malam tadi banyak suara-suara, banyak gangguan-gangguan di rumah saya, di sekitar saya. Kemudian dengan mata batinnya Buddha mengetahui dan menjelaskan kepada Bibisara bahwa apa yang terjadi semalam itu bersimbol yang terjadi adalah makhluk-makhluk yang semalam mengganggu adalah para kerabat yang mulia. Mereka mengeluarkan suara-suara atau berikan tanda-tanda ini sebenarnya bukan untuk mengganggu yang mulia, tapi untuk memohon janji atau memohon Bibisara untuk melakukan limpahan jasa. Sehingga ketika dikasih tahu seperti itu, Sang Bibisara menjawab bahwa setiap hari saya berbuat baik. Dan dia menjelaskan
Walaupun Anda tiap hari berbuat baik, tapi Anda lupa untuk melimpahkan jasa kepada para kerabatmu yang sekian kala terlahir alam peta, sehingga keesokan harinya Samudra menganjurkan lagi untuk dipisahkan untuk berdana 4 kebutuhan pokok. Cantum pancaya kepada sangga. Jadi keesokan harinya dipisahkan membersihkan 4 kebutuhan pokok. Ketika pertama dipisahkan itu ketika udah para Buddha datang dan para siswanya datang, pertama-tama sebelum beliau melakukan suatu kebajikan, Sang Buddha ini membuka mata batin dari Bimbisara, memperlihatkan kondisi para kerabatnya itu seperti apa. Di situ dijelaskan bahwa kerabatnya itu karena sekian lama 92 tahun terlahir di alam peta, alam penderitaan, di mana dalam satu cerita dijelaskan di situ bahwa makhluk ini lama sekali tidak pernah bisa menyentuh air, tidak pernah merasakan air itu nikmatnya seperti apa, tidak bisa. Karena ketika ada air, kalau ada danau, ya ini makhluk yang haus sekian lama, ketika dia mendekat ke kolam atau ke danau, air ini menjauh. Jadi ketika makhluk ini di sana ada air, ini datang ke sana, air menjauh. Tapi ketika dia ke sini lagi, air ke tempat semula. Jadi air ini menjauh. Jadi ketika mengetahui kondisi seperti itu, bisa Bapak Ibu bayangkan 2 hari atau 1 hari nggak minum, itu rasanya seperti apa? Pasti menderita sekali. Apalagi ini berkali-kali tahun. Sehingga mengetahui hal itu, dibicara pertama persembahan air kepada Buddha dan kepada siswanya, dengan niat semoga dengan persembahan air ini, jasa kebajikan ini bisa diterima oleh para mulia, para leluhur saya. Ketika air ini disentuh oleh Buddha dengan mata batinnya, dipisah dan kerabatnya bisa melihat para leluhurnya yang tadi menderita karena kehausan sekian lama, sekian berapa, seolah-olah di depan para mulia, para leluhur ini ada sebuah danau yang begitu jernih, airnya begitu jernih, begitu banyak, sehingga makhluk ini bisa minum dengan sepuasnya, bisa mandi sepuasnya, sampai selesai mandi, selesai minum, bisa jadi kembali. Yang tadinya si makhluk-makhluk itu wajahnya tidak enak dilihat, kotor dan sebagainya, sudah bisa melihat bahwa kerabatnya sudah beda. Yang tadinya matanya merah, matanya sudah jernih, mukanya yang tadi, badannya tadi yang kotor sudah kelihatan bersih, tetapi perutnya kecil-kecil. Kemudian Bimbisara berdana makan kepada para bante dan para Buddha. Ketika makan itu dipersembahkan Buddha dengan beralih tanah, semoga jasa dari kebajikan ini diterima oleh para mulia, para leluhur yang saat ini sedang menderita. Dengan mata batinnya bisa melihat bahwa saudara-saudara yang tadi kelaparan, mereka sedang menyantap makanan, banyak makanan beraneka ragam, bermacam-macam makanan di depan makhluk. Jadi kalau Prabbana identik makanan banyak itu karena dia melihat dari cerita ini. Sebenarnya itu hanya sekedar gambaran. Jadi sebenarnya kebahagiaan dari kebajikan dana makan itu sebenarnya lebih besar dari itu. Tapi mungkin kita tuh sulit untuk menerjemahkan kebahagiaan dari dapat makanan seperti apa. Setelah lama nggak dapat makan, mungkin ya Sumayana menggambarkan di situ banyak makanan, terus makhluk-makhluk datang
sudah menerima persembahan makan dari Bibisara, makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk letak ini mendapatkan berkah kebajikan makanan yang dipersembahkan oleh Bibisara kepada Buddha. Seolah-olah di depan mereka ini banyak makanan berlimpah. Setelah selesai menikmati makan, Bibisara bisa melihat bahwa saudara-saudara ini ternyata ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi tidak pakai baju. Kemudian Bibisara mempersembahkan jubah kepada Sang Buddha dan kepada para siswanya dengan aditana, semoga dengan persembahan jubah ini, jasa kebajikan ini bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh para mulia. Begitu beraditana seperti itu dan juga menerima persembahan jubah, maka Sang Bibisara bisa melihat bahwa kerabat yang tadi terlajang bulan sudah seperti dewa-dewi, pakai baju-baju yang bagus-bagus dan indah-indah. Yang tadinya mungkin nggak pakai baju, udah nampak mereka pakai baju yang sangat bagus. Dan terakhir Bibisara berdana tempat tinggal atau bukti. Dan setelah itu Bibisara bisa melihat atas sana para kerabatnya menuju seperti tempat yang indah, itu surga, alam kebahagiaan. Kalau dulu ya, Bibisara ketika melakukan satu ritual dengan mempersembahkan catu pacaya, 4 kebutuhan pokok kepada Bibisara. Setiap saat kita bisa mendengar cerita ini, tapi kadang-kadang juga terlupakan. Maka ketika harusnya ketika ada ulambana atau pelimpahan jasa, ya, persembahan yang Anda lakukan yang terbaik itu adalah persembahan catu pacaya, 4 kebutuhan pokok. Kalau nggak ada biku, kita bisa persembahkan 4 itu kepada makhluk yang membutuhkan. Kalau ada bikunya, ya kepada biku. Kalau nggak ada biku, ya kepada makhluk lain. Jadi contoh saat ini, ya, dana makan beras, tapi ada dana makan, ya, minuman juga sudah, ada tempat tinggal putih, belum selesai, ya. Ketika ini belum selesai, ya ingat juga, oh putih itu kan belum selesai, harusnya ada boleh aditana. Saya pada aditana di ulambana ini sebesar apapun semampu saya akan kembali berdana untuk wihara. Oh, ada batik, kita mau dana juga. Kalau kita tahu ini nggak ada, belum ada, ya pilih tahun berikutnya. Nggak harus yang terima jasa 50 orang, 50 juga. Nah, nanti Pak, bukan buat senang batin, bukan penderitaan batin, bawahnya susah. Nah, perwakilan boleh. Kalau batinnya nanti saudara nggak ada batin, udah bawa baju, kasih siapa yang perlu baju. Nah, mungkin ada anak kita yang mudi atau anak kita yang mungkin kok nggak mau sekolah, sepatunya nggak layak, bikin sepatu. Ada udah beli kok kayaknya bajunya kusuk kali, beliin baju pada mereka. Setelah itu baru berani tanah, semoga jasa seperti kayak ini bisa diterima oleh para media. Kalau sekarang yang penting adalah berita bijak, dan berita bijak pun harusnya nggak tahu ini ada nilainya tidak. Harusnya ketika mati dana pelimpahan jasa, ya, banyak di tempat-tempat tertentu itu 1 nama sekian, 2 nama sekian. Harusnya sudah tidak pakai itu, tetapi dengan menggunakan harga raksa. Harga raksa seperti apa, Bante? Anda dulu dirawat oleh kedua orang tua kalian, para media itu merawat Anda dengan sebuah ketulusan. Nah, dan dia tidak hitung-hitungan lagi ketika mereka dulu memberikan materi kepada Anda. Ketika mereka sudah tiada, ketika
masyarakat Pamitidana itu jangan tanya yang lain, kamu dana berapa? Ini yang sering terjadi. Tapi tanyakan kepada diri Anda. Ini adalah rasa bakti saya kepada para mendiang, rasa bakti saya kepada orang tua saya, rasa bakti saya kepada leluhur saya. Apakah dengan nilai ini saya pantas untuk mendedikasikan ini kepada mendiang? Jadi ini menggunakan rasa, bukan bertanya, bukan harga sama-sama. Kalau sana sekian, saya sekian. Padahal dari rumah modalnya sekian, begitu tetangganya dana sekian, Pak, tetangga yang tadi yang beli 3 lembar karena teman-temannya 2 lembar, 1 lembar dia lagi, samakan aja. Ini yang nggak pas. Bakti itu sebenarnya tidak ada hitung-hitungan, tapi lihat rasamu dan lihat kemampuanmu. Ini yang paling penting. Ya, jadi besok-besok mudah-mudahan cara Pamitidana, cara yakinnya itu menggunakan harga rasa. Kalau harga rasa ini tidak mesti yang mungkin yang kaya itu wah gitu Pak, kalau ini berarti sekian, ini pasti di bawahnya, belum tentu, tergantung rasanya. Kalau mungkin ada orang yang pendapatannya 1 bulan 5 juta ada orang, tapi rasa baktinya lebih tinggi daripada mereka yang pendapatan 30 juta, bisa juga yang 5 juta ini dana lebih besar. Kalau itu menggunakan rasa. Dan luar biasa dana kebajikan bagi seperti ini mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk memperlancar pembangunan. Dan mudah-mudahan setelah ini Anda punya adilan anakku ya, Ayah tadi saya belum pantas nih, saya kok dikit kali ya saya dana kebahagiaan, padahal putih saya belum siap. Nanti dari rumah kan saya beradu tangan, kalau ada dana lebih atau punya rezeki, setelah ini saya akan dana untuk pembangunan wihara, dana untuk biar cepat selesainya putih ini. Oh, besok saya akan dana kafe, 1 kafe 2.000, ya mungkin tiap hari ya saya mau dana 1 atau 5 tiap hari. Harus banyak yang ikut ya lama-lama terbeli juga. Oh, besok nanti gajian tahun bulan ini saya akan dana 1 semester, 2 semester. Adik-adik tanah, ketika saya ada penghasilan bersih sekian, 5%-nya saya akan sumbangkan untuk pembangunan wihara dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi berlimpah